Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, di awal 2021 ini saya mengamati bahwa pembawa pesan-pesan Al-Mahdi ini ya, SP ini sangat masif dan gencar dilakukan di YouTube, kanal-kanal YouTube ya, semacam itu, channel-channel YouTube. Dan banyak ulasan-ulasan yang menarasikan bahwa di di awal tahun 2021 ini paling akhir kemunculan Al-Mahdi ya. Dan itu seperti kewajiban Al-Mahdi harus muncul saat ini ya. Semacam. Kalau menurut narasi-narasi yang saya amati, memang kemunculannya Al-Mahdi ini dinarasikan kemunculan yang sangat terang-terangan, misalnya Al-Mahdi mengaku sebagai Al-Mahdi dan dijadikan Al-Mahdi oleh Allah. Kemudian secara otomatis masyarakatnya juga mengakui bahwa dia Al-Mahdi ya, sekiring seperti itu. Kemudian Al-Mahdi akan menegakkan keadilan di atas muka bumi ini sebagaimana seperti yang narasikan di channel-channel YouTube itu, seolah-olah Al-Mahdi ini bak superhero semacam. Misalkan kalau ditanya leluhur sampean dia selalu bisa menjawab semacam itu ya. Narasinya semacam itu. Saya kok pesimistis ya. Pada akhirnya kemunculan Al-Mahdi ini tidak seperti yang sampai harapkan ya. Saya merasa ya, sebenarnya saya senang kalau bisa melihat Al-Mahdi ini muncul seperti yang sama harapkan. Saya sangat senang. Karena apa? Karena akan dilihat ya bahwa kinerja Al-Mahdi sebagai Khalifatul Mahdi dunia ini sebenarnya wajah dunia itu semacam ya. Perubahan-perubahan apa yang dibawa dalam Al-Mahdi itu akan sangat terlihat kalau dia muncul seperti anggapan sampean selama ini. Tapi kalau menurut saya ya, rasa-rasanya kok tidak muncul seperti yang saya gambarkan. Memang perubahan zaman nyata adanya. Memang itu sangat erat sekali dengan hubungannya dengan kemunculan Al-Mahdi. Cuma yang saya melihat hari ini adalah Al-Mahdi ini munculnya diam-diam dan bekerja dalam senyap semacam itu, sehingga ada perubahan-perubahan zaman walaupun secara signifikan, tetapi sama tidak menyadarinya bahwa perubahan zaman yang ada ini akibat kebenaran alam dalam menyambut kemunculan Al-Mahdi ini, dan alam menyertai perubahan itu ya, semacam itu, sehingga terjadinya corona ini mengakibatkan dunia menjadi asap CO2 yang bisa mengikat dengan CO3 ini, akhirnya menjebol lapisan ozon ini menjadi bersih. Ini sudah di beberapa waktu yang lalu sudah disurvei bahwa dengan adanya lockdown di mana-mana itu, kondisi udara di dunia ini menjadi 40% lebih baik. Oleh karena itu
Inilah perubahan-perubahan sebenarnya yang dibawa oleh di Madang. Termasuk diantaranya karena saya menarasikan bahwa kemunculan Al-Mahdi dari Indonesia. Lalu perubahan apa yang ada di Indonesia ini yang sudah terjadi ya? Ini keadilan di Indonesia sudah berjalan. Yakinlah hal itu. Memang melihatnya harus dengan dari kacamata petunjuk Allah, yaitu Al-Quran macam itu. Kemudian pihak-pihak perusahaan-perusahaan asing sudah mulai memasukkan investasi pada negara Indonesia ini, misalkan Panasonic, Hyundai dan lain-lain. Ini sudah berkomitmen berinvestasi di Indonesia. Ini perubahan nyata semacam itu, walaupun secara kasat mata sama tidak tahu sebenarnya Al-Mahdinya di mana, gitu. Karena saya sangatnya inilah rahasia Al-Mahdi yang bekerja dalam senyap dan ditolong oleh Allah untuk dimenangkan dalam setiap pertempuran. Oleh karena itu, yang dulunya Indonesia dianggap negara berkembang yang masih sulit untuk berkembang sebenarnya semacam itu, karena terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran yang memberatkan kita, memberatkan rakyat untuk bergerak usaha semacam itu dengan pemangkasan, misalkan dengan adanya Omnibus Law semacam itu. Kemudian yang didapat ini akan menjadikan perubahan Indonesia secara signifikan macam itu. Inilah yang dibawa, perubahan-perubahan macam inilah yang dibawa oleh Al-Mahdi itu. Makanya sering saya katakan bahwa pemerintah saat ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi macam itu. Memang bukan Pak Jokowi yang jadi Al-Mahdi semacam itu, tapi pemerintah ini saat inilah dunia sebenarnya telah dipimpin oleh Al-Mahdi. Oleh karena itu perubahan-perubahan dunia, misalkan adanya di tanah Arab itu sering hujan, kemudian turun salju semacam itu, kemudian perubahan di negara Arab yang dulunya itu sangat memberlakukan syariat Islam misalkan, yang katanya seperti itu, akhirnya saat ini dengan adanya Muhammad bin Salman ini membuka bahwa seorang wanita boleh mempunyai SIM, boleh menyetir kendaraan sendiri dan lain-lain. Ini bukti bahwa terbebasnya bangsa Hijaz dari kebelenggu ke otoriteran semacam. Sehingga saat ini saya sangat yakin bahwa inilah pembebasan yang dimaksud oleh Allah, pembebasan tanah Hijaz itu. Walaupun menurut saya sangat yakin, menurut sampean ini justru menurut sampean ini tidak adil. Menurut sampean ini kan menurut sampean ya. Tapi bagaimana menurut Allah? Kalau menurut saya, inilah yang dimaksud pembebasan tanah Hijaz dari kezaliman itu. Sebab apa? Ya ini, kalau ada wanita tidak boleh berbelanja misalkan, selalu harus ada mahramnya semacam ini, kan tidak adil semacam itu. Ya, walaupun itu dinarasikan adil menurut sampean ya. Tapi menurut hak individu, tentu mereka yang menjadi wanita diharapkan terkungkung, keluar harus selalu ada yang menjadi mahramnya dan lain-lain. Oleh karena itu kebebasan yang dibawa oleh Salman bin Muhammad ini, saya sangat meyakini ya inilah pembebasan tanah Hijaz macam itu. Kemudian di tanah Irak ini dibebaskannya tanah Syam macam itu dengan
apa runtuhnya Presiden Saddam Hussein ini ya, ini bentuk kebebasan, pembebasan tanah semacam itu. Sebab apa? Dengan adanya ini kan bebas ya semacam itu. Sehingga apakah pembebasan ini menuju ke satu titik, misalkan jadi muslim semua? Kan tidak seperti itu dikatakan. Oleh karena itu, inilah bukti kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini atas izin Allah, dan bukti dimunculkannya Al-Mahdi yang saya tahu itu ya masih secara diam-diam semacam itu, dan kayaknya kok seperti ya diam-diam ya semacam itu. Sehingga perubahan zaman ini bacalah pakai dengan petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka jika sampai bisa membaca kejadian alam yang saya katakan ini dengan kacamata petunjuk Allah dalam Al-Quran, saya sarankan ini sampean akan bisa melihatnya, perubahan yang saya katakan ya. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi secara tidak kentara ini dan di luar jangkauan nalar-nalar ini, sampean tidak akan bisa melihatnya tanpa petunjuk dari Allah, yang menurut saya itu dari Al-Quran, petunjuk Al-Quran semacam itu. Oleh karena itu, jika sampean tidak menuruti nafsu keinginan melihatnya bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk bangsa ini, tentu sampean akan merasa bersyukur dipimpin oleh Pak Jokowi yang tidak koruptor, ya, kemudian tidak mencampuri urusan hukum, walaupun urusan hukum itu digunakan untuk menjerat temannya sendiri semacam. Ini sudah benar, dan itulah keadilan yang sebenarnya dibawa oleh Al-Mahdi itu semacam. Oleh karena itu saya katakan implementasinya ya harus semacam itu. Dunia saat ini ada banyak perubahan, misalkan dengan adanya corona, kemudian negara-negara di lockdown, kemudian udara menjadi bersih, dan kebiasaan orang saling tolong, mulai mempunyai empati terhadap sesamanya ini mulai berjalan. Inilah perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi itu loh. Kemudian saat ini kotak tabutnya sudah terbuka, misalkan akuisisi Freeport dan perusahaan-perusahaan tambang yang lainnya sudah dikuasai oleh negara. Ini bentuk terbukanya kotak tabut, dan ini harus disyukuri. Kemudian ditemukannya tambang-tambang yang masih ada di alam, kemudian ditemukannya peninggalan sejarah Majapahit dan lain-lain, banyak ditemukan. Ini bukti perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi itu gitu loh. Kemudian adanya perusahaan-perusahaan asing mulai berinvestasi secara besar-besaran di Indonesia, ini bukti bahwa kotak tabut sudah terbuka lebar semacam itu. Sehingga mungkin ya menurut saya tidak terjadi seperti pada zamannya Tolo dulu, misalkan ditemukannya emas pertama, kemudian ditemukannya harta-harta yang terpendam. Tidak seperti itu. Mungkin saat ini zaman milenial, akhirnya kotak tabut yang terbuka ini ya milenial, misalkan terbukanya perjanjian antara Indonesia dan Swiss, misalkan akhirnya Bank Swiss sudah bisa diakses oleh pemerintah Indonesia, misalkan semacam itu. Sehingga mungkin dana amanah yang dulunya dibawa oleh
Presiden Soekarno itu bisa dicarikan yang lebihnya. Mudah-mudahan Mbak Sarina si Ratu Adil ini ya bisa mewujudkannya seperti impian harapan rakyat Indonesia macam itu ya. Enggak, saya sangat meyakini perubahan zaman yang saat ini terjadi inilah bukti bahwa perubahan zaman ini telah dilakukan oleh umat ya, yang masih secara diam-diam gitu ya. Lalu dan dukungan kekuatan Allah tentunya semacam itu ya. Kemudian assalamualaikum